Kadang iki bener riwayat zaman akhiru kasirun kutoba qalilun ulama. Sing tukang pidato akeh ulamae mesti tidak. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris, tapi cara menyebarkan agama bener ora tau sinau. Lah dina mlepok ben 3 le sinau kapan? Paham? Dina kok pidato ping iku lek mutolak aku kapan? Gua boten nate pengajian teko, mbok tampa kula ngundang pengajian itu boten nate. Mun terkenal. Boten nate. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nanti ngaji kula, mesti kula nuwun tenan, ampun tenan. Ya itu juga kula nggih sing satu ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah pidato. Sing ngundang dosa. Paham? Ngundang dosa. Kula sering diundang yang tak omongi, kuwi juga gambar ulama-ulama kon pidato. Tapi ini gugus kersane wonten ulama sing pidato dosa. Ora niat ngaji ngene gak gelem ya wis. Ulama gambar amne. Itu pidato ya ben pidato amene ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ya. Asal usulnya hadis mangqala la ilaha illallah dakhala jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti faqallihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mautihi ta'atuman karena takut kitmanul ilmi, meskipun gitu tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak menceritakan. Tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gento-gento, mergo mentang-mentang wis modal la ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur, melahirkan Islam gento. Mentang-mentang mengqala la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali, ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna, termasuk pertimbangan faqallihim ya'malu. Terus nomor 2, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang nonton ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kulon moto ya, diskusi ini udah perdebatan ini kali jago besi jelas. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar, daging kamu itu hanya onggokan daging, nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis, kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang nggak sujud itu sebentar. Mikir kan juga, rugi ke sujud bebadok be tangan, jasa tem sebenarnya pun teh. Orang sing cerita kowe nak sujud, mergo jasa tu mau sebenarnya jadi bangkai. Lah nak ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali itu. Wong bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Itulah kalau belajar tasawuf ning Irak. Yang jelas yang mulang gak satem ora menangi. Wah, ini jadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik.
karena ketemu ning jasate ruhe. Tersiksa itu. Aku apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roti. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangan itu ada kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roti kenapa? Tersiksa. Mergo ora buta mangan, ora buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho itu nanti ilmu ketawarai ya bener. Lah kula boten. Sampeyan betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek nggih. Waras secara hakikat. Kula nu mau merasake sampeyan wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sekarang hikam wong ra tau muka safar rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik itu namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ini ora butuh gunung kidul barang, kan roh ora butuh rabi. Paham kan? Ini ora butuh cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal ruwet to roh melok. Paham gitu. Kita di roh napa melok roh. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil muniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen, Pak. Nek tak terangno detail. Jadi batuk mesti iki buku sujud kan. Iku sampeyan ilang. Dadi seksine terawat power cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Jadi ya kendur. Pak kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni. Lah debat iki ora iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, bisa Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Enggak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang cara kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Takok Umar aku mau sing gone Muhammad, sing gone Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan dunya. Ndani itu. Entah dia meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Badak mati. Awe. Mereka mantan nopo? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan barangnya Ali ya
Gak percaya wis kandhani. Ora mesti cara ini kan. Lah ora apa patene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu Yahudi Muslim. Lah iki itu Gusdur. Are Gusdur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gusdur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, kayak santri ini pacaran, maksud itu jangan anak cerita besok. Wah ruwet, terus malah galin dinalina subuh syahwat minan. Iya pondok tanpa pelaturan tadi. Paham ya, ruwet dah. Mana jogeman, jadi kiai pinter teman-teman itu jogeman. Jadi biasa, wae ono syariat sidik-sidik. Sing kemana ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung, sing ono rasane lah dunia ono apa? Jadi nak meguru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon itu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal dia seneng aja. Badan nalkal akhibah Muhammad dan wakisbah. Gak nak mati malah seneng loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Makanya penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan ada omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentu ora ya rasa klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane si Jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu dinggo tenan. Mulane nek pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet to. Lha iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean. Siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, rumet. Urip wong syariat lho apa?
dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang langsung. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sing dina salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman gitu dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku lho mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal keramat di Jawa tiang-tiang hakikat. Si tantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima biuji menasari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, dia artinya yang ikut aliran Siti Jenar. Dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca Ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman roh jenengku terperata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran nih. Saya legus ning dunya tak ndani mau turun ndani mati ngono legus kok repot. Ijaban kula terus enak. Sampai jare wong hakikat wong ndani mati bareng. Ya mati wis saiki iku. Terus ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malagi, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Okay? Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nambung gua agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulane dari Siti Jenar hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah ra sopan. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah, wujudnya roh ya bi wujudi bi masyiatillah wa iradatillah. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa cara napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma laqitu. Kowe ora trimo fisik bentuk fisik jari jemari sing
ditetir berdarah. Tapi nak kue-kue fisabilillah ayo wis balik ning habitat tembel. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Sino sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Ora kok malah ngeluh itu berarti goblok kok ngeluh, paham tak? Paham apa? Jadi, makanya Nabi ngendikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur 20 tahun nopo pinten, kalau nggak ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat, apa betul keberadaan saya di alam ini penting? Sehingga aku kepengen urip tak bela-bela ini ngantek anda atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang urip. Lah nak ngono lah apa tak bela-bela ini? Ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya cari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugen awan atau dipengaruhi di masa depan soalnya. Kalau kulo kan soalnya cara teori di masa. Misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisi anak. Apa mana nak duit 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara nak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti anu. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetap mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang dige guyonan. Wa laki illa usbu'un utwiyat. Ora kok driji sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya lho, ora kok ra salate lho, maksudnya kok nganut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu wong jasad nak diinfus di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira delok wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan.
Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh Wahsy tidak ngalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu Wahsy. Cek gobloke, gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya nggih. Dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus, itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Nggih maksud apa? Wis anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ini pangeran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah, karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk bialah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener rotok kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nak mati itu tidak problem. Ini kalau urip mati loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ra goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jupuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikal mauti, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok sing jangan ngono. Dadi nak anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Yo jeneng kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Iki disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sih disebut neng alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini zaman penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbun itu apa? Jadi kiai qalbun itu jantung. Nah ngono beda mek liver. Lah liver apa kabidun? Iku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha
kalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimatut tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimatut tauhid kok di neraka. Lah ini mau masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momennya sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Ora usah melok mikir, utek kemus entek go mikir duit. Sing mahasiswa sok mikir men pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi bekembe utang, mbek kredit. Mengenai anut kula mawon, kula ora pati bingung urusan donya, rada orisinal lah. Kaya kula barang rada orisinal. Hanya tingkat i'rabnya dari dunia sudah bagus, maksudnya pembuatan parah lah. Wong kula jare wong dipengaruhi ora roh. Jare wong kula ngalim ora roh wis mati rasa. Jadi paham kula logika niku napa? Sebab itu ketikane pangeran kullu syai'in halikun illa wajha. Lah selain roh itu syai'. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan syai'. Ini disebut kulir ruhu min amri rabbi. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Roh itu tidak kholku tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan kholku dengan amru itu beda. Jadi tenggene sesuatu disebut ala lahul kholku wal amru. Jadi kholku itu jasad, amru roh. Ala ini ngolahu tetap di Allah al kholku tawi kholku penciptaan dan itu terkait jasad wal amru roh karena kulir ruhu tidak min kholki rabbi tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Makanya kalau nanti ditanggapi. Makanya kalau nu syukur, baik kalau ulama yang rotok ngawur lah, baik kalau mantap disayang Kanjeng Nabi. Mereka yang paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk pulau, jelas termasuk pulau. Pulau tak angen-angen. Pulau kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan yang alam malakut yang langit dolanan. Tak angen-angen itu ya. Pancen nek ning alam roh mungkin sedanten. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, memang enggak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang mukasyafah bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena alam roh tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Engko ruhen mlebu jendela wis ra iso, alam fisikku gampang. Kalau bor wis ra iso. Paham ya? Dan alam roh itu melintasi batas ruang dan nah itu ada penyair dari India. Dia iman dengan Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris ya nabi, tapi rumah saku wong egois. Mergo teng cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengin roh swarga. Bareng mbek pangeran didono neraka ampun-ampun dono swarga. Perjanjiane mbek pangeran iki cerita lho teng kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok terus kowe kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti. Wah, jenenge wisata nggih mulih to Gusti. Lah iya kowe ora ngayahe. Nurus warga sing mestine kowe sampean mati terus lebu. Warga iki wisata tak didono tok tapi kowe kudu mulih ya. Nggih. Walhasil ana cerita dari Nabi itu ngakali pangeran sandale ditinggal sitok. Ya, dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi to bodoh di pangeran sih. Lha iki cerita wonten kitabe maksudnya. Dia takon ana soket ora gak ada mikir ngono, mikir dunya, ada mikir ngono barang engkek ya jane. Walhasil akhirnya barang wis ditokno. Terus kejak blengaan. Sandal kula kare iki. Bareng wis mlebu nang cupuk. Dicupuk digoleki kanthi saiki ora ketemu. Mulane Nabi itu dianti saiki ning swarga. Mergo perjanjiane goleki sandal jupuk swarga apa ora ketemu. Nate direng to. Mulane Nabi sing ning swarga sinten? Nabi itu. Wis goleki sandal. Wah, cari terkenal. Yo ana cerita niku. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi tenan ya Nabi Muhammad. Tak angen-angen paling bener Nabi Muhammad, ora krana kula umat, tak angen-angen Mas. Kula lho umpama kula bayangno kula. Misale kula takoki malaikat Jibril, "Hak gak kepen mlaku-mlaku." Sembuti Jibril. Yo mlaku-mlaku ning langit bisa. Terus kula misale ning langit karena ngerti alam ajaibul malakut, misale ning langit nang pemandangan indah no jabar jat, fakus sahama istilah pokoknya semuanya indah. Ya semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa, roh wong ra jelas-jelas iki. Kemudian ning kono wong ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekarang. Tapi nak diwalik nganggo teori iradatullah.
Wong ning kene ganteng-ganteng, do maca tasbih wajar raine semua orang wajar, nek jenenge ra bingung. Nang dunya ku wong do bingung, ora duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artinya umpama posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi yo seneng mergo dianggap mlaku. Mulane Nabi Muhammad ketika ning alam malaku ditakoki, kowe roh ajaibi mulki, kowe roh aja. Aku roh terus, zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit, itu dianggap prestasi nek mlaku-mlaku roh kowe-kowe iki. Artinya bagi mereka sing darani mlaku-mlaku roh alam malakut ya roh kowe-kowe ngene iki ning alam do. Padha bagi wong sing ning donya sing darani mlaku-mlaku ning alam malakut. Tapi kesimpulannya kan sama. Engkau kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah. Sehingga Nabi Muhammad tenang ae ning alam malakut ya dekne terus bisa Allahu Akbar subhanallah. Ning bumi ya Allahu Akbar subhanallah. Mun pengiran ku gawe kowe pancen anta abdi hakon. Maksud kowe pancen nabiku tenan jos tenan iki. Ora gampang ning pengiran Tasra Rukin. Enggak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, paham ya? Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham ya? Umumnya wong kagum ngenteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten, sama semua. Nah itu sing dimaksud mulane dari hikam kaifa atadinu bisain inni arawaha fi kulli syai'in. Bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat Allah di semua sesuatu. Mara'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qabla. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sing aran hikam. Lho Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin. Roh Kifuat Allah gawe Kifuat. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama. Misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu cek wajar. Wong di duit di jabatan bisa senyum wajar. Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh kowe iso Allahu Akbar, roh sapa iso Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca ya. Kan kula umpama malah kula seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran, "Ya Yazid, kowe wis swarga sampun, ron neraka sampun. Kowe gawok seneng, nggih seneng mergo niku ciptaane jeneng. Neraka panas Abu Yazid, nggih panas wong jinan damel panas. Swarga api nggih wong jinan gaya. Ya ngono. Lah maksud tempi, iki pokoke tetep sing penting jenengan. Liyane iku ndek sifat kabeh mergo jenengan ga. Ya tentunya nggih ngoten. Mulane Abu Yazid sebaliknya ning dunya nggih tenang mau. Mulane kanjeng Nabi itu seorang nabi sing tenang ning dunya ya tenang ning akhirat. Mergo dekne lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat, misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujungnya nyiksa ini kerajaannya jeneng. Kula sakniki turu Gusti, turu nggih termasuk ayate kekuasaane napa jenengan. Mulane dari kanjeng Nabi amsaina wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi kanjeng Nabi wae esuk nyikseni pangeran, sore nyikseni pangeran, roh Jibril nyikseni kekuasaane pangeran, roh Ruhin nyikseni kekuasaane pangeran. Sehingga dia ini perlu kehilangan sandal kalau Nabi orang perlu bodoni lalu kita kenapa Nabi itu roh mulai mereka sandal ditinggal bareng digolek ora ketemu ya kok ono cerita ngono mulane dari sapa fiksi ilmiah novel luwih canggih wong kuno-kuno nak gawe fiksi kelas tok swarga mbek alam malakut luwih seru petualangane lho napa ora trimo nenek sihir paham ya lah kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria kata sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh wa insana wa insaroko. Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Piye Abu Dzar pinter Kanjeng Nabi? Maksudnya ngeten iki.
Wong sing nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia berzina. Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikirallah wajilat. Kalau wajilat qulubu mau mengkeret ora iso zina, paham? Paham nggih? Mulane Abu Dzar iku goblok, paham nggih? Paham nggih? Dadi nek mulane kuwi nerangno telung fase, paham nggih? Berarti kowe orang mukmin sing dzikira wajilat wong dzikira apa kok iso wong mengkeret ora iso apa? Zina, paham nggih? Mulane nang ngaji kowe bejo ketemu ulama ulun bejo kudu syukur to. Mboten iki tenan kudu syukur to. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Artinya orisinil itu kalau kan si apal Quran hadis. Artinya ya waras artinya itu. Mboten iki tenan, mboten iki tahadus bi nikmat. Paham ya? Tapi piye wae nek ida dzikir wae wajilat dulu. Muni al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nasta'inuka bina'matikal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-manan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ba'dal jalali. Nas'aluka ya Allah wa nasta'inu bika ya Allah wa natsubuka ya Allah. Annalakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-manan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ba'dal jalali. Annarisa nahnu wa zurriyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ya Allah hatta radita ya Allah. Lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa ma sitan syai'in ka. Allahumma ya Allah a'inna ya Allah li umuri dunyana wa dinina wa a'inna ya walil umuri kulliha ya Allah. Anta ya Allah askantana fi hadid dar ya Allah. Fa kunta ya Allah qad abbatana ilaika ya Allah. Faqdirna ya Allah wa qaddirna minal abidina laka wa minal musyahidina li ayatika ya wal mukirrina bi ubudiyatina ya Allah. Uluhiyatan minka wa satwatan minka wa jabarutan minka hatta la nara wa la nasma'a wa la nataliza illa bika ya Allah ya Haqqu ya Samad. Allahumma farijal hamdi wa kashifal hamdi mujibah da'watil muqarrin. Anta tarhamuna rahmanad dunya wal akhirati farhamna rahmatan tuhnina biha amman siwak rahmatan tuhnina biha ar-rahmati man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.